Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 1298 SMA Negeri 3 Bandung akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Kelompok kami beranggotakan saya, Bumi Nara Putri absen 6, Kais Rana Naira absen 13, Kaila Salsabila Putri Syahrila absen 16, dan Rafa Rauza Ataya absen 26. Pada kesempatan ini, kami akan membahas yang pertama penerapan matematika dalam bidang tertentu, yang kedua pandangan penulis, dan yang ketiga adalah kesimpulan yang kami dapatkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 bidang, yaitu bidang astronomi, bidang arsitektur, bidang industri pabrik, dan bidang ekonomi. Pertama-tama izinkan saya untuk membahas penerapan matematika dalam bidang astronomi. Secara garis besar, ada 2 konsep matematika yang diterapkan, yaitu paralaks trigonometri dan trigonometri bola. Sebelum saya bahas lebih lanjut, mari kita mengenal terlebih dahulu apa itu astronomi. Astronomi adalah bidang ilmu yang mempelajari benda-benda langit. Dalam kehidupan sehari-hari, astronomi digunakan untuk menentukan penanggalan seperti awal bulan Ramadan, melihat pasang surut, melihat arah mata angin, dan menganalisis fenomena alam. Astronomi memakai ilmu matematika dan fisika untuk membuat pemodelannya. Dikarenakan objek penelitian astronomi adalah benda langit yang jaraknya sangat jauh dan tidak dapat diobservasi dengan mata, maka peneliti terdahulu menggunakan konsep matematika untuk membuat pemodelannya. Mari kita bahas konsep yang pertama, yaitu paralaks. Sebelum saya bahas paralaks, ada sedikit eksperimen untuk mengenal konsep apa itu paralaks terlebih dahulu. Yang pertama, taruh satu jari beberapa puluh sentimeter di depan mata. Setelah itu, pejamkan salah satu mata, untuk ini saya pejamkan mata kiri, lalu perhatikan posisi jari telunjuk dengan posisi benda-benda di belakangnya. Setelah itu, untuk mata sudah panen, tolong amati dengan menggunakan mata kiri. Nah, saat kita mengamati ini, benda-benda itu seolah bergeser, padahal tidak. Yang bergeser adalah posisi pengamatnya. Nah, objek yang seolah-olah mengalami pergeseran karena perubahan posisi pengamat inilah yang disebut dengan paralaks. Para astronom menggunakan konsep paralaks ini untuk menghitung jarak ke bintang, karena para astronom menemukan fakta bahwa posisi dan jarak bintang terlihat berbeda di beberapa waktu dan di beberapa tempat yang berbeda juga. Untuk menghitung jarak ke bintang, para astronom menghitung pergeseran yang tampak pada bintang dalam kurun waktu 1 tahun menggunakan 2 waktu yang berbeda, dan mereka menetapkan waktu tersebut yaitu ketika bumi berada tepat berseberangan, yaitu pada bulan Januari dan juga bulan Juli. Nah, saat kita menggambarkannya, maka akan terbentuk seperti pada gambar tersebut. Ada bentuk lintasan bumi, setelah itu ada jarak antara bumi dan matahari, yaitu 150 juta kilometer, yang ditetapkan sebagai 1 SA atau 1 satuan astronomi. Lalu ada jarak antara matahari dengan bintang, dan yang terakhir adalah jarak bumi dengan bintang, sehingga membentuk segitiga. Titik-titik ini membentuk segitiga, maka dari itu para astronom menggunakan konsep trigonometri dalam menentukan jarak bintang ke bumi, yaitu dengan rumus tan P sama dengan 1/D. Karena paralaks menggunakan detik busur atau 1/3600 dan karena nilai tan P-nya akan sangat kecil, maka rumus paralaks bintang dinyatakan sebagai D sama dengan 1/. Konsep selanjutnya yang akan saya bahas adalah konsep trigonometri bola. Geometri bola melahirkan konsep trigonometri baru, yaitu trigonometri bola. Berbeda dengan trigonometri biasa, trigonometri bola dapat memiliki jumlah sudut lebih dari 180 derajat. Konsep ini digunakan untuk menentukan arah kiblat dan juga pada navigasi. Dan terciptalah hukum sinus bola seperti yang bisa dilihat dalam penjelasan. Selanjutnya kita membahas penerapannya, yaitu dalam menentukan arah kiblat. Dalam menentukan arah kiblat, kita butuh 3 data, yaitu yang pertama lintang dan bujur tempat yang akan kita cari, yang kedua lintang dan bujur Ka'bah, dan yang ketiga adalah lintang utara. Jika kita hubungkan akan membentuk segitiga. Penulis melakukan percobaan untuk menentukan arah Ka'bah dari SMA Negeri 3 Bandung. Pada perhitungan ini saya menggunakan rumus yaitu kotangan B sama dengan kotangan B dikali sin A dikurang cos A dikali kotangan sin dikali sin C. Yang pertama kita akan cari sisi A-nya dulu, yaitu 90 derajat dikurang lintang SMA Negeri 3 Bandung, didapatkan hasil 53 derajat 6 menit. Setelah itu kita cari sisi B, yaitu 90 derajat dikurang 21 derajat 25 menit 21 detik, dapat hasil 68 derajat 34 menit 39 detik. Setelah itu kita cari sudut C-nya juga, dan hasilnya adalah 67 derajat 47 menit 19,032 sekund. Setelah itu kita masukkan ke rumus dan didapatkan kotangan B adalah 0,35, saya buatkan menjadi 0,4. Maka kita tahu jaraknya jika dihitung dari utara ke barat adalah 68,2 derajat.
dan jika dihitung dari barat ke utara adalah 21,8 derajat. Maka dapat digambarkan sebagaimana di grafik berikut. Nah, untuk menentukan arah kiblatnya, maka kita akan mengurangi jumlah total, yaitu 360 derajat, dengan sudut yang kita temukan, yaitu 68,2 derajat. Itu didapatkan 291,8 derajat. Kita buatkan menjadi 292 derajat dari hitung UTSB. Sebagai pembuktiannya, arah kiblat di Indonesia akan berkisar dari 290 hingga 265 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan matematika dalam bidang astronomi. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan akan dilanjut oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penerapan matematika dalam bidang arsitektur. Arsitektur itu sendiri merupakan ilmu seni dalam mendesain dan merancang bangunan dan struktur. Maka dari itu, hubungan antara matematika dan arsitektur adalah para arsitek menggunakan konsep transformasi untuk ruang bangunan. Transformasi ini adalah proses perubahan yang dilakukan dengan cara memberi respon terhadap pengaruh unsur eksternal ataupun internal yang akan mengarahkan perubahan dari bentuk yang sudah ada ke perubahan lainnya dengan cara menggandakan, penambahan, ataupun pengurangan volume. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai beberapa konsep transformasi yang digunakan dalam bidang arsitektur. Yang pertama, transformasi dimensional. Apa itu transformasi dimensional? Transformasi dimensional ini adalah merubah satu atau lebih dimensi namun tetap mempertahankan identitasnya sebagai satu bentuk. Misalnya, ada beberapa bangunan yang berbentuk sama tetapi tetap mempertahankan bentuk dasarnya, yaitu kotak seperti di contoh sebelah ini. Selanjutnya ada transformasi subtraktif. Pada dasarnya, transformasi subtraktif adalah pengurangan sebagian volume tetapi tetap terlihat bentukan dasarnya maupun berubah dari bentukan dasar massa tersebut. Pada contoh di sini, ada transformasi ditunjukkan dengan pengurangan pada gubahan massa dalam bentuk kotak. Selanjutnya, terakhir, ada transformasi aditif. Transformasi aditif adalah penambahan bentuk dasar massa tertentu dalam bentukan lain. Misalnya, kotak dengan kotak ataupun kotak dengan lingkaran. Hal ini bisa menjadi kombinasi bentukan tertentu. Pada contoh bangunan di sebelah ini, transformasi diperlihatkan dengan tonjolan pada bangunan yang juga difungsikan sebagai ruangan. Penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari selanjutnya adalah dalam bidang industri pabrik. Yang akan saya jelaskan di sini adalah bidang produksi dan juga bidang warehouse. Bidang produksi atau perhitungan produksi merupakan salah satu faktor penting suatu perusahaan dalam menghitung laba. Dengan perhitungan produksi, suatu industri FMCG atau Fast Moving Consumer Goods dapat mengetahui beberapa banyak produk yang dapat mereka hasilkan dalam waktu tertentu. Dalam perhitungan produksi, kita harus memperhatikan beberapa hal seperti jam operasional tenaga kerja untuk menjalankan suatu mesin, serta lama mesin dapat bekerja dalam suatu hari. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah diketahui waktu kerja 480 menit, target kerja 1500 botol, waktu pembuatan 5 menit per botol, pekerja yang dibutuhkan untuk satu mesin adalah 2 orang. Dan ditanya jumlah pekerja dan mesin yang dibutuhkan. Untuk menjawabnya adalah dengan menggunakan rumus yang tadi saya sebutkan, yaitu banyak mesin sama dengan target kerja dikali waktu pembuatan dibagi waktu kerja. Sehingga menghasilkan target kerjanya 1500 botol dikali waktu pembuatannya adalah 5 menit dibagi waktu kerjanya 480 menit. Sehingga menghasilkan 7.500 dibagi 480. Jika dibagi, hasilnya akan menjadi 15,6 apabila dibulatkan menjadi 16. Jadi, mesin yang dibutuhkan adalah 16 mesin dan pekerja yang dibutuhkan adalah 32 tenaga kerja. 4. Untuk mengetahui berapa kapasitas total dari gudang yang dimiliki. Perhitungan kapasitas total tempat penyimpanan harus akurat agar barang hasil produksi dapat disimpan dengan efisien. Perhitungan dapat dilakukan dengan menghitung volume total, kapasitas, dan kemudian menghitung berapa banyak barang yang dapat disimpan sebelum tempat penyimpanan penuh. Rumus untuk menghitung volume gudang bisa disamakan dengan volume balok, yaitu volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Rumus untuk menghitung kapasitas gudang adalah kapasitas gudang sama dengan volume gudang dibagi volume barang. Contoh soal dari bidang warehouse adalah PT Mantap Jaya mempunyai gudang dengan dimensi 8 meter x 10 meter x 5 meter.
Di gudang tersebut akan disimpan box berisi 100 bungkus makanan kemasan dengan dimensi 1 meter x 1 meter x 1 meter. Tentukan berapa bungkus makanan kemasan yang dapat disimpan. Penyelesaian untuk soal tersebut adalah volume gudang sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, yaitu 8 kali 10 kali 5 dikalikan menjadi 400 meter kubik. Kemudian mencari volume barang atau volume box, sama dengan 1 kali 1 kali 1 meter dikalikan menjadi 1 meter kubik. Dan yang terakhir adalah menghitung kapasitas gudang menggunakan rumus yang tadi, yaitu volume gudang dibagi volume barang, sama dengan 400 bagi 1 menjadi 400 box. Jadi disimpulkan, gudang tersebut memiliki kapasitas 400 box makanan atau dapat menyimpan 40.000 bungkus makanan kemasan. Halo semua, nama aku Rafa Rauza, saya absen 26. Di sini aku bakal ngejelasin tentang penerapan matematika dalam kehidupan sehari-hari dalam bidang ekonomi. Tentunya teman-teman semua udah pada nggak asing dong sama yang namanya ekonomi. Karena ekonomi itu sangat amat melekat dengan kehidupan sehari-hari kita kan. Nah, di sini aku bakal jelasin dulu apa sih ekonomi itu. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan sumber daya yang ada. Nah, terus apa sih manfaat matematika untuk ekonomi? Sebetulnya itu udah banyak banget ya. Nah, cuma salah satu contohnya adalah untuk kayak menganalisis model atau masalah ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, terus untuk menentukan untung atau rugi, untuk menentukan harga jual, untuk menentukan pajak, dan banyak lainnya. Nah, ekonomi itu terbagi jadi dua. Ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Di sini aku bakal jelasin yang fungsi permintaan terlebih dahulu ya. Jadi, permintaan atau demand adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar dengan tingkat harga, tingkat pendapatan, dan periode tertentu. Dalam teori ekonomi pada hukum permintaan, dikatakan jika harga naik, maka jumlah produk yang diminta itu akan turun. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang diminta naik. Fungsi permintaan bergantung pada 5 variabel. Yang pertama, ada harga barang. Yang kedua, ada pendapatan konsumen. Yang ketiga, ada harga barang lain yang saling berhubungan. Yang keempat, ada harga barang yang diharapkan pada periode tertentu. Dan yang kelima yaitu selera konsumen. Selanjutnya ada rumus dari fungsi permintaan. Rumusnya adalah QD sama dengan A dikurangi B dikali PD. Nah, buat keterangannya yaitu QD itu adalah quantity atau jumlah barang yang diminta. Dan PD itu adalah price atau harga barang yang diminta. A itu konstanta dan B itu adalah gradien atau kemiringan koefisien pada yang bernilai negatif. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Penawaran atau supply adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar dalam periode dan tingkat tertentu. Fungsi penawaran menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang ditawarkan oleh produsen untuk dijual dengan harga produk. Di dalam teori ekonomi, ada penjelasan hukum penawaran bahwa jika harga naik, maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Dan sebaliknya, jika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan akan turun. Nah, rumus untuk fungsi penawaran adalah P sama dengan A ditambah BQ atau Q sama dengan A ditambah BP. Keterangannya yaitu Q itu adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen. P itu harga barang tiap unit, A itu konstanta, dan B itu koefisien kecenderungan atau positif karena fungsi penawaran sifatnya berbanding terbalik. Terima kasih semuanya. Dadah.